Standar ganda kelompok Kadrun, mereka menyerang pasangan gay yang diundang dalam podcast Deddy Corbuzier, tapi mereka menjadikan seorang penjahat kelamin, predator anak-anak, dan diundang dalam acara Refli Harun yang bernama Rizal Afif yang mengaku-ngaku sebagai mantan narapidana terorisme, tapi ternyata adalah seorang penjahat, predator anak-anak. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Guntur Romli. Kali ini saya ingin membahas kemunafikan, kebohongan kelompok Kadrun yang beberapa waktu yang lalu menyerang habis-habisan pasangan gay, pasangan LGBT yang diundang dalam podcast Deddy Corbuzier. Tapi ternyata mereka menjadikan seorang penjahat kelamin, predator anak-anak, Rizal Afif sebagai pahlawan mereka. Rizal Afif mengaku sebagai mantan narapidana terorisme dan kemudian memberikan kesaksian di podcast Refli Harun yang dia diundang untuk membela Munarman. Kata dia, selama dia aktif di ISIS tidak pernah bertemu dengan Munarman. Seolah-olah pernyataan dia ingin mengatakan bahwa Munarman bukan teroris. Kebohongan Rizal Afif mengingatkan saya kepada hoax dan kebohongan yang pernah dilakukan oleh Ratna Sarumpait. Bagaimana kebohongan Ratna dijadikan amunisi oleh kelompok-kelompok radikal sebagai senjata politik untuk melawan lawan-lawan politik mereka. Dan kini pun terjadi pada kasus Rizal Afif yang kini ditahan dan tersangka karena menculik 12 anak-anak yang dia ingin lakukan kejahatan terhadap mereka dengan melakukan pemerkosaan, melakukan sodomi terhadap anak-anak. Disinilah Rizal Afif membongkar kemunafikan, membongkar kebohongan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Kadrun yang seolah-olah anti terhadap LGBT, tapi mereka malah menjadikan seorang penjahat kelamin, seorang pelaku sodomi terhadap anak-anak sebagai pahlawan mereka untuk membersihkan nama junjungan mereka, Munarman. Isu LGBT adalah isu lama dan menjadi kontroversi hingga saat ini. Tapi kelakuan Rizal Afif tidak bisa dikaitkan dengan isu LGBT. Apa yang dilakukan oleh Rizal Afif merupakan kejahatan yang sangat serius karena melakukan pemerkosaan, melakukan pelecehan, melakukan seorang predator terhadap anak-anak. Kalau kita membaca riwayat hidup Rizal Afif dan kasus-kasusnya, ternyata dia pernah menjadi atau terlibat dengan pembakaran rumah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kemudian dia pernah terlibat dengan kerusuhan di Bawaslu. Kemudian dia juga terlibat dengan kasus-kasus penipuan. Dan hingga saat ini dia bukanlah seorang yang layak dibela, apalagi dijadikan sebagai pahlawan. Kita juga melihat bagaimana kasus Rizal Afif ini membongkar kemunafikan kelompok-kelompok Kadrun, kelompok-kelompok radikal yang menjadikan seorang penipu, seorang pembohong untuk membersihkan, untuk membela Munarman dalam kasus terorisme. Karena itu, mari kita tetap waras, kita tetap waspada pada orang-orang yang selalu menjadikan agama, yang selalu melakukan politisasi agama untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.